tutup botol ini cukup untuk satu bak ini, atau satu tutup botol 1 minggu sekali untuk 2 bak. Nah, ini fungsinya ini untuk mengurai kotoran yang di dasar yang terselip-selip di batu. Ini sebenarnya ini bakteri baik pengurai kotoran. Jadi saya kasih batu itu fungsinya untuk rumah bakteri baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat yang wafat, kembali lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi buat teman-teman semua. Ini cara saya proses pemindahan buaya gapi. Ini sudah melahirkan anak, tapi ini kelihatannya sedikit, mungkin sudah dimakan indukannya. Nah, kenapa saya pakai rapia kayak gini? Ini fungsinya untuk meminimalisir. Kalau nggak pakai rapia kayak gini, habis ini, nggak sisa biasanya, entah itu dimakan atau dimatikan. Nah, saya pakai ini itu fungsinya untuk meminimalisir, walaupun ada yang dimakan atau dimatikan itu sedikit, tidak banyak. Tapi sebelumnya kita harus siapkan tempat kayak gini ya. Nggak usah pakai bebatuan, tidak masalah, yang penting kita pakai air ini endapan. Ini saya endapkan di sini itu 3 hari. Sambil diendapkan sambil saya kasih starter DM. Tak kasih lihat contohnya ini yang DM nya. Nah, ini baru cuma dapat mana tadi, sebentar, lah ini dia. Nah, ini kelihatan, ini DM yang kecil ini. Nanti dia di sini akan beranak. Kalau DM itu kalau bisa beranak. Nah, fungsinya DM di sini itu kalau dia beranak itu yang buat makanan si buaya kecil ini, buat makanan dia. Jadi nggak usah kita masih makan, itu aman. Nah, terus kita proses pindah buayanya ini, kita lihat dulu apakah masih banyak atau bisa beberapa diambil makan indukannya. Biasanya kalau sudah melahirkan kayak gini itu ganas ya, itu ngejar anakannya, pada dimakan, pada dikejar, itu biasanya kayak gitu. Makanya kita langsung ambil indukan segini, biasanya tuh banyak, tapi ini masih kelihatan sedikit. Nah, mungkin banyak yang dimakan. Biasanya indukan kayak gini itu memakan burayanya itu saat selesai melahirkan. Kalau sudah selesai semua, nah itu sifat kanibal baru muncul. Kalau masih hamil keluar sedikit-sedikit, itu kanibalnya belum muncul. Tapi kalau sudah keluar semua, nah seperti tadi, ngejar buraya, makan buraya. Kalau nggak kita kasih gini, pasti habis. Makanya saya kasih rapia untuk meminimalisir. Kita kembalikan dulu ke asalnya. Nah, kita kembalikan. Nah, terus ini langsung kita kasih ke tempat pembesaran ini. Usahakan kalau kalian nyontoh kayak saya gini, jangan pakai air yang tinggi kayak gini, itu kurang baik buat buaya. Tapi kalau kalian ternaknya di outdoor, kalau sepengalaman saya itu mah aman-aman aja lah, jarang ada yang mati, karena kekebalan tubuh di outdoor itu lebih baik. Kena panas ya kepanasan, kena hujan ya kehujanan, kayak gitu. Ini biasanya saya langsung tuang, beda sama cupang. Kalau cupang kita langsung tuang, wah besoknya habis pasti. Kalau untuk gapi aman. Jadi kekebalan tubuh itu lebih kuat gapi ketimbang buaya cupang. Lebih baiknya sih kita diamkan di sini dulu untuk adaptasi. Tapi karena di tempat saya ini pasti suhunya kan sama, jaraknya aja dari situ ke sini. Jadi kita langsung tuang saja, pelan-pelan. Kalau saya biasanya kayak gini, langsung tuang semua sambil dicek apakah ada sisa. Kalau nggak ada ya ini saya biarkan di sini
enggak saya kasih makan. Biasanya kasih makan kalau punya apa, kalau ngetasin Artemia saya kasih, kalau enggak ya enggak usah. Itu sampai dewasa. Dewasanya lebih cepat di sini daripada kita pakai media baskom yang kecil-kecil, itu lebih lama. Karena di sini kan tempatnya luas, makanannya juga terjamin. Jadi kalau saya mau memberi makan itu saya lihat apa itu DM-nya di sini, apakah sudah habis atau tinggal sedikit. Lah baru itu saya mulai kasih makan, entah itu Artemia, kutir, DM lagi, atau casut atau yang lainnya yang kalian punya. Nah, ini sebagai contoh lagi. Yang kemarin, aduh, sebentar, jatuh. Tak kasih lihat. Nah, ini kemarin Buraya Sky Blue. Ini mulai dari awal, dari dia lahir kecil, silo ya, tak segini dulu. Nah, sampai di sini itu perkembangannya lebih cepat. Ini kemarin tidak kasih makan, baru 1 mingguan saya kasih makan. Soalnya DM di sini sudah habis. Bisa dilihat perkembangannya lumayan besar, airnya juga jernih. Kalau kita pakai bebatuan kayak gini kayak alami, jadi airnya jernih, airnya jernih semua. Nah tuh lihat ya kan, jernih ya. Ini juga, nah jernih lumayan. Tapi kelemahannya pakai batu kayak gini, kalau ndak kalian kasih seperti ini, nanti ikan pada kelenger kalau ndak kasih kayak gini. Soalnya apa, ini kan kotoran nyelip di batu-batuan kayak gini. Kalau nggak kasih bakteri pengurai, nanti gas amonia akan banyak, jadi ikan ini kemungkinan pada sakit. Makanya saya jarang sifon, jarang kuras, paling cuma 1 minggu itu kalau ndak ada halangan. Kalau ada halangan bahkan 2 minggu lebih. Itu cuma saya kurangin airnya dari segini, paling 1 telunjuk gini, tak kurangin, kasih air baru lagi. Fungsinya ini E4, ini fermentasi E4 sama molase. Ini belum jadi, baru 2 hari. Biasanya saya pakai kalau sudah 7 hari. Ini kan kalau kita kocak-kocak gini, dia mengeluarkan busa. Ini sebenarnya gasnya untuk menguap proses fermentasinya ini. Nah, kalau saya setiap 1 minggu sekali saya kasih ini 1 tutup botol untuk 1 bak ini. Lebih baiknya itu 2 minggu sekali kalau kita ragu. Kalau tidak ragu ya 1 minggu sekali. 1 tutup botol ini cukup untuk 1 bak ini, atau 1 tutup botol 1 minggu sekali untuk 2 bak. Nah, ini fungsinya ini untuk mengurai kotoran yang di dasar, yang terselip-selip di batu. Ini sebenarnya ini bakteri baik pengurai kotoran. Jadi saya kasih batu itu fungsinya untuk rumah bakteri baiknya. Jadi untuk tempat rumahnya lah. Kalau lebih baik pakai ini namanya apa kurang tahu saya, bioring atau apa, kurang paham. Yang paham bisa komen. Nah ini lebih baik, cuma ini kita harus beli. Kalau batu kayak gini kan bekas sayaan pasir, kita bisa ngasak punya orang. Yang penting kita bilang aja, minta, itu pasti dikasih. Lebih hemat, nggak usah modal. Nah itu tip dari saya buat teman-teman yang baru mulai. Jangan patah semangat, mulai dari hal yang kecil, nikmati proses, karena pengalaman itu dimulai dari proses. Jadi nggak langsung instan kita punya modal banyak langsung beli tempat, beli ikan yang bagus. Lebih baik mulai dari nol. Nanti kalau kita bisa menikmati proses itu enak. Jadi ikan sakit, ikan stres itu kita tahulah penanganannya kayak gitu. Nah, saya pakai batu semua ini, situ juga
airnya kan kelihatan bening ya. Ini ndak saya sifon, ndak saya kuras sudah hampir 2 mingguan ini. Cuma saya pakai sistem kayak cupang, jadi air saya kucurkan biar dia keluar sendiri kayak gini. Jadi cuma sirkulasi aja, sirkulasi air buat apa, oksigen baru. Jarang saya sifon, soalnya kan kalau banyak kayak gini sifon ya capek lah. Makanya saya kasih batu ini, cari yang simple, yang menurut kita bagus. Ini cara saya ya, jangan disamakan dengan cara breeder lain, pasti beda. Ini cara saya, belum tentu salah, juga belum tentu benar. Nanti kalau kalian sudah ternak itu pasti punya cara sendiri-sendiri. Nah, itu mungkin tip dari saya. Nanti kalau ada kesempatan pasti saya update terus. Ini kalau kita pakai kayak gini itu ikan masih tetap lincah ya. Bisa dilihat ini semua banyak, ini populasinya. Satu ember banyak albino koi semua. Lincah semua. Ini belum saya sortir ini. Belum saya sortir. Alhamdulillah kalau tempat saya albino koinya jarang yang reject. Biasanya kan kalau yang reject itu kepalanya nggak muncul koinya kayak gini, kurang sedikit, hanya sedikit atau bahkan belas gak ada. Kalau ini masih banyak. Terus kayak gini, apa itu masih nemu kayak gini itu masih mahal. Tak ambilin contoh. Wadi mana wadi? Wah, langsung lari, nggak kelihatan. Intinya kalau kita nemu kuping merah itu lumayan lah buat modal kita saat beli indukan dulu, bisa ngembaliin modal itu kalau punya yang kuping merah. Ini hanya dapat beberapa tadi, sudah saya sortir, masukkan ke tank. Nah, terus tambahan lagi, kalau saya di tank itu saya nggak pakai M4 tapi pakai ini. Di tank saya pakai ini karena lebih baik ini ketimbang M4 ini. Cuma kalau kita di order kayak gini, pakai gini boros. Ini kan 1 tetes 1 liter air per 1 liter air. Kalau ember segini berapa liter coba? Kalau kalian masih ini habis. Makanya saya meminimalisir. Ini saya khusus untuk yang di tank saja, karena tank ukurannya kan paling berapa lah, cukup kasih ini probiotik plus. Nah, mungkin sekian dulu, nanti kalau ada kesempatan saya update lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum.